Halo para pemirsa Suyanto.id, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Nah, kita masih berada dengan channel YouTube Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita bersama Profesor Dr. Hamid Hasan. Beliau adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, apa yang akan kita bicarakan? Akan kita bicarakan mengenai kurikulum sekolah penggerak yang ini santer dibicarakan di berbagai media sosial dan media mainstream lainnya, yaitu adanya kurikulum baru untuk sekolah penggerak itu. Nah, sebelum saudara melihat video ini, jangan lupa klik subscribe atau kalau perlu klik loncengnya supaya Anda semua bisa mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, Prof. Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Suyanto. Ya, apa kabar Bandung? Lautan api atau lautan COVID? Alhamdulillah, lautan COVID sekarang. Ya. Masya Allah, aduh ini kita betul-betul diberi cobaan betul-betul. Ya, mudah-mudahan lah kita selalu sehat walafiat. Amin, amin. Nah, Prof. Hamid, akhir-akhir ini kan marak dibicarakan orang mengenai kurikulum sekolah penggerak. Ya, itu dari berbagai aspek bisa dibicarakan, baik dari konstruksinya, strukturnya, dan sebagainya. Kalau Prof. Hamid diminta untuk memberikan review terhadap kurikulum sekolah penggerak atau paling tidak memberi komentar, faktor apa yang perlu di-highlight, Prof. Hamid? Ya, yang pertama itu yang harus kita lihat bahwa kita tidak jelas mengenai ide kurikulumnya. Jadi teori-teori kurikulum yang digunakan juga kan kita tidak tahu. Ya, jadi padahal oke, kita sudah punya orang yang akan dihasilkan, katakanlah profil Pancasila itu ya, pemuda itu. Tapi teori yang dipakai apa? Itu kita tidak tahu. Ya, kemudian desain kurikulumnya kita bisa baca memang dari kita bisa ambil yang dimaksud adalah ini gitu kan, tapi juga sebab kurikulumnya masih berdasarkan kelihatannya masih berdasarkan berbasis karakter gitu ya, tetapi desainnya desain lepas lagi, walaupun untuk mata pelajaran tertentu bahkan digabung, dan itu akan menyulitkan guru ya karena guru ini yang ketiga itu dikatakan bahwa ini akan ada penyederhanaan kurikulum, ternyata tidak juga gitu kan. Jadi itu berlaku peribahasa being simple is more complicated. Iya betul. Saya ambil contoh umpamanya IPS di SMA gitu ya. Itu terdiri dari beberapa bidang. Dan dikatakan di situ boleh diajarkan sebagai blok, jadi satu kesatuan integrated, tapi bisa diajarkan setiap mata pelajaran itu, jadi berdiri sendiri gitu, geografi sendiri, ekonomi sendiri, ya kembali mata pelajarannya banyak. Padahal dulu kritiknya terhadap kurikulum sebelumnya, sebelum kurikulum 13 lahir itu kabarnya anak-anak kita itu membawa tas yang bukunya itu justru lebih berat dari berat badan anaknya katanya. Iya. Itu dan ini ada satu hal yang mungkin harus difahami guru, karena ini kan nanti setelah uji coba di sekolah penggerak itu kan akan dinasionalkan gitu kan, seperti itu kelihatannya kan mestinya begitu. Nah, di antara itu kalau kita lihat ini strukturnya, setiap mata pelajaran itu punya proyek di tengah semester dan di akhir semester. Bahkan setiap mata pelajaran itu harus memberikan alokasi 25%. Sudah dalam struktur sudah disebutkan sekian jam untuk bisa mengerjakan proyek itu. Kita bisa bayangkan itu. Ya, setiap guru, setiap anak, sekian banyak anak itu mengerjakan 2 proyek dalam 1 semester.
kali sekian mata pelajaran. Ya, gurunya nggak bisa mandi untuk membaca hasil proyeknya itu. yang mungkin Prof Yanto juga tahu, saya juga baca, saya juga lihat di waktu saya ke mana yang dikatakan Finlandia yang terbaik itu, mereka punya satu proyek dalam satu semester, semua mata pelajaran itu dianukan ke sana gitu, Atau dan didesain ke integrated ya. sana, Di Finlandia integrated. Ya. Oh. itu. Nah ini ya. Padahal Nah kalau di kurikulum sekolah penggerak itu proyeknya itu setiap mata pelajaran, Pak Amin. ya, setiap mata pelajaran itu mengalokasikan waktunya 20% untuk proyek. Ya, 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 ya. Ya, kalau dikatakan integrated, ada mata pelajaran yang waktunya lebih banyak, 20 SKS-nya itu lebih banyak, ada yang mata pelajaran SKS-nya lebih sedikit, katakan 2 atau 3 gitu kan, ada yang 6. Nah, ini kan tidak mungkin disatukan gitu. Berantem berapa jam untuk ini. Saya belum mempelajari ya struktur yang detailnya. Memang pakai SKS ya. Dan jadi ada dua alternatif masih. Jadi dia mau sebetulnya itu tidak SKS lagi gitu ya. Jadi umpamanya 1 tahun itu diberikan umpamanya ada yang sampai 252 jam. Tapi masih dia strip juga SKS-nya sekian. Jadi masih transisi juga, nggak tahu mungkin masih dalam uji coba di sekolah penggerak itu barangkali. Itu mungkin ekuivalensi yang mereka maksud mungkin. Kalau sekian ratus jam itu ekuivalen berapa SKS gitu mungkin. Hanya cara menghargai saja. Iya, betul. Mungkin begitu. Iya. Iya, nah kalau itu umpamanya tidak ada SKS-nya, di sini masalahnya guru kita, sekolah kita harus bekerja keras untuk mengatur itu. Dan kemudian itu bagus dalam pengertian mata pelajarannya menjadi sedikit dalam 1 semester. Bisa saja yang 8 itu 4 pada semester ganjil, 4 pada semester genap. Nah, tetapi dari segi keberlanjutan ini ada masalah. Ya. Katakan matematika di semester ganjil ya, di semester genap tidak ada. Semester ganjil ada lagi. Ini oke. Ya. Jadi melanggar belum lagi prinsip kontinuitasnya, Pak Ahmed. Ya. Iya, kontinuitasnya dilanggar. Kontinuitasnya dilanggar. Kalau saya melihat pengembangan kurikulum di negara maju, Prof, itu sangat disiapkan lama sekali. Pertama itu misalkan saja saya ambil contoh misalkan saja di Manville School District New Jersey ini. Itu tahun pertama itu dirajakan kurikulum evaluation. Kemudian tahun kedua implementation of kurikulum baru di situ, dan setelah itu year ketiga itu implementation and revision. Saya tidak tahu apakah juga ada cycle seperti itu ya, dan kita kelihatannya belum punya budaya seperti itu ketika membuat kurikulum, sehingga akhirnya guru itu selalu di stigma bahwa ganti menteri ganti kebijakan. Tapi kalau saya baca, ini mohon maaf, kalau saya baca mereka melakukan evaluasi gitu ya. Artinya terhadap kurikulum 2013 dia melakukan evaluasi juga terhadap implementasinya. Nah, tetapi tadi seperti saya katakan Prof Yanto, ternyata mereka menafsirkannya itu keliru. Jadi ketika umpamanya ada yang dikatakan bahwa dia tuntas, masa tuntas begitu, nah artinya dia tidak paham pengertian tuntas seperti begitu ya. Kemudian katanya belajar aktif tapi anak tidak loh, nah itu dia kemudian tidak mengerti, tidak paham mengenai authentic assessment. Justru itu yang mengembangkan kreativitas dan sebagainya. Yang sekarang justru dipakai adalah tes objektif yang berdasarkan Maker. Ya, sekian jam, sekian detik orang harus bisa menjawab, lah dari mana kreativitas coba? Jadi antara tujuan dan materi dan alat asesmennya itu tidak diterjemahkan dengan baik, itu saya kira.
Prof. Hamid. Iya, iya betul, betul. Itu. Nah, terus dia katakan kan di IPS di apa kurikulum 2013 kelas 1, kelas 2. Padahal kan Pak Yanto ingat betul kita nggak menggunakan itu kan semua bahasa Indonesia semuanya itu kan masuk ke sana. Kan Ya, Prof Yanto masih ingat kan materi IPS, materi matematika dan IPA semua masuk ke dalam bahasa Indonesia kan. ya, Nah, ini ya. tapi dia katakan ada IPS, ada IPA dan sekarang dijadikan IPAS. Salah lihat itu, Prof. Hamid. Saya kira. Salah lihat terhadap kurikulum sebagai produk dari Iya, kurikulum 13. Ya, mereka mungkin belum bisa memahami apa kurikulum itu sebagai apa, apakah sebagai produk, apa sebagai program belajar, ataukah sebagai dokumen misalkan saja. Itu mungkin belum bisa membedakan. iya, Sehingga iya. Saya, iya, yang dibuat itu yang penting adalah memberikan layanan program kepada sekolah-sekolah yang dimaksud sekolah penggerak itu, di mana itu ada guru penggerak yang kabarnya guru penggerak itu akan melahirkan generasi baru guru gitu loh yang dimaksudkan. Nah, dari program tadi, apa yang harus disiapkan sekolah itu? Kalau itu nanti menjadi misalkan saja di sekolah penggerak itu merupakan piloting, katakanlah ini piloting ya. Jadi nanti iya, kalau iya. sudah beres akan diberlakukan secara nasional misalkan saja. Apa yang harus kita siapkan, Prof. Hamid? Ya, artinya kemampuan sekolah yang pertama memanajemen apa kurikulum lebih tinggi. Ya, mungkin MBS itu harus dihidupkan lagi. Kan dulu kita punya mungkin zamannya Prof Yanto waktu jadi dirjen ya MBS itu ya, Ya, betul. manajemen berbasis sekolah itu. Hmm. Ya, itu harus diperkuat lagi sebab banyak hal yang sifatnya manajerial seperti tadi mengatur semester itu. Ya. Nah, ini accountabilitasnya akan tinggi. Jadi kalau ditetapkan umpamanya katakan 252 jam per tahun, itu sekolah harus 252 jam per tahun. Apakah ada libur atau tidak ada libur tidak ada masalah. Sekolah harus tetap mempertahankan 252 itu. Nah, kalau sekarang kan tidak, kalau ada libur ya sekolah tidak harus melaksanakan pembelajaran kan. Tapi kalau Tidak. ini walaupun ada libur harus dia kompensasi pada waktu Hmm. yang lain. Kalau Ya, 252 itu belum tercapai. ya, 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 ya. Nah, itu ini. Kemudian pengaturan mengenai proyek tadi. Ini kan bukan mudah, Iya, ya. ya. Ketika setiap mata pelajaran harus ada proyek pada tengah semester. Kalau itu bukan integrated, Iya, waktunya bagaimana coba? Mengerjakan proyek kan bukan sebentar, iya, ya, tidak betul. mudah gitu. Dikatakan tengah semester itu kan nggak bisa diselesaikan pada titik setengah semester, kan perlu waktu, bahkan bisa berminggu-minggu itu, Prof. Ya, anak membuatnya itu loh. Betul, Ya. betul. Dan ini 2 kali, tengah semester dan akhir semester. Ya, itu mungkin maksudnya biar ada kreativitas untuk memberi kesempatan siswa kreasi bagaimana memiliki metakognitif terhadap apa mata pelajaran yang ada mungkin ya. Saya nggak tahu itu. Iya, Gimana? iya. Tujuannya sih bagus. Artinya anak belajar tidak hanya menganukan pengetahuan ya, tetapi juga menerapkannya. Hanya kan seperti kita ketahui bahwa waktu juga harus diperhitungkan. Jadi kalau umpamanya itu adalah suatu yang project yang betul-betul integrated, nah itu mungkin pada akhir semester dan itu dikerjakan 1 bulan terakhir pada akhir semester itu. Nah ini kan ada perancangan dari Ya, setiap mata pelajaran itu materinya harus mendukung project tadi yang sudah ditentukan mestinya dari awal semester. ya, Sehingga materinya harus sesuai seperti itu. Kalau tidak, anak tidak punya kemampuan untuk menggunakan pengetahuannya. Yang bahasa kurikulum 2013 itu kan KI KD 4 itu ya, menggunakan ya, ya. pengetahuan itu. Itu. Ya. Strukturnya sudah nggak seperti itu ya, nggak seperti KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 itu enggak ya. Enggak ada. Jadi mereka juga tidak paham itu, saya yakin ya.
Soal itu kan kita ciptakan kan khusus untuk Indonesia. Jadi kalau dia cari literatur luar juga tidak ada. Jadi kan itu sikap religius itu Indonesia, sikap sosial oke, ada di luar ya, pengetahuan ada di luar. Keempat itu penerapan penggunaan pengetahuan itu kan khusus kurikulum 2013 untuk mencegah supaya tidak terjadi verbalisme tadi kan, untuk mencegah anak juga bisa mampu melakukannya walaupun tidak disebut proyek. Itu bagian dari nah ini juga dia tidak paham seperti itu. Jadi tidak punya insight ketika dia membaca kurikulum seperti itu. Nah, yang paling lucu ada di dalam tabelnya itu perbedaan antara KTSP dengan kurikulum yang akan datang. KTSP itu ini kan harus dalam KTSP karena undang-undang Sisdiknasnya belum diubah kan? Ya. Sebetulnya kan kurikulum memang harus berbasis kompetensi dimanapun. KTSP itu kan manajemennya saya kira ya. Bagaimana? Iya, operasionalnya kan, kurikulum operasionalnya kan menurut Undang-Undang Sisdiknas itu kan semua kurikulum nasional supaya terjadi diferensiasi dan sebagainya, maka dia dilaksanakan dalam bentuk KTSP kan seperti begitu. Ya. Untuk mengakomodasi keunggulan-unggulan lokal dan sebagainya itu kan. Keunggulan lokal, iya betul. Nah ini tidak dipahami. Dianggap semua seperti Jakarta itu tadi. Lalu di daerah yang terpencil segala macam mungkin belum menjadi pertimbangannya. Karena saya yakin sekolah penggerak nggak ada di daerah terpencil, Prof. Hamid. Jadi betul. Ini kan hanya 2.500, hanya 2.500. Ya 2.500 itu kan belum semua kabupaten berarti. Jadi mungkin. Jadi di dalam benak pengembang, jadi yang namanya sekolah-sekolah di 3T itu belum menjadi pemikirannya bagaimana melayani di sana, karena ini kan baru di daerah sampling sekolah penggerak itu tentu saja dipilih daerah-daerah tertentu yang tidak mencakup sekolah yang ada di 3T itu. Wah, ini memang membuat kurikulum itu tidak gampang. Tapi Prof Yanto, kalau saya dengar dari ada yang dari sekolah penggerak itu, bahkan ada sekolah itu yang cuma satu guru. Bagaimana dia bisa menggerakkan sekolah lain coba? Ya. Itu dulu saya kira makanya saya pikir Muhammadiyah mengundurkan diri itu kerugian besar bagi mereka sebetulnya. Ya, tapi memang semangatnya itu beda. Jadi ini kan sangat inspirasinya itu dari praktek pendidikan pembelajaran di satu sekolah saja, yang itu dianggap sekolah mewah. Sekolah mewah, sukses, dan akan direplikasi di berbagai sekolah lain. Tujuannya itu. Nah, ya mudah-mudahan berhasil. Ini dalam tataran doa begitu, Prof. Hamid. Iya betul. Karena kita pikirkan anak bangsa ya, bukan ini kan. Jangan sampai anak bangsa ini Tetapi itu tadi seperti kata Prof Yanto bahwa ternyata mereka itu juga tidak punya visi kurikulum. Ya kecuali waktu jadi guru itu ya kita tahu kan seperti Prof Yanto tadi katakan bagaimana itu pengembangan kurikulum itu gitu kan, itu melalui proses dan wawasan yang bukan main gitu kan, tidak bisa begitu saja seperti begitu. Di India dan Inggris itu mengembangkan kurikulum sampai 10 tahun itu siklusnya. Jadi memang benar-benar disiapkan. Artinya diuji coba, direvisi, diuji coba lagi, setelah itu diterapkan terbatas, setelah itu direvisi, dievaluasi, baru diterapkan secara nasional, itu pun optional. Nah, itu luar biasa itu. Ini kan kebijakan seolah-olah sekarang ini top down-nya itu sangat mewarnai, walaupun dibungkus dengan
merdeka, Prof. Hamid ya. Jadi seperti merdeka belajar di perguruan tinggi itu kan sudah dipatok 3 semester harus di luar jurusan, yang 1 semester bisa di dalam universitas, yang 2 semester harus di luar. Nah, ini nggak ada menu pilihan. Nggak ada, bahkan sampai jam belajar pun 10 menit harus teori, yang sekian menit harus praktik. Coba ngatur begitu, coba kan di mana merdekanya seperti itu ya. Kalau itu kan hak dosen untuk mengatur begitu, anjuran bahwa tidak hanya teori tapi silahkan kan divisi waktunya sampai masa diatur begitu. Ya itu ini nyimpang dikit dari sekolah penggerak, tapi logiknya itu juga dibawa di Dikdasmen saya kira. Ketika merdeka itu artinya kemerdekaan itu harus dilaksanakan sebagaimana desain pusat, top down sekali. Nah, pertanyaan terakhir Prof. Hamid, lalu guru bagaimana Prof. Hamid? Guru untuk mengantisipasi ini terhadap ya ini guru SMA yang akan masalah. Guru ya guru SD kan karena itu guru kelas ya. Jadi apakah itu jadi IPA dan IPS menjadi IPAS itu tidak masalah bagi mereka kan, karena itu guru kelas kan, seperti itu. Ada mata pelajaran baru juga, mata pelajaran kepercayaan itu sekarang. Nah itu artinya harus ada guru baru seperti itu ya. Seperti itu. Kepercayaan yang bagaimana kita juga tidak tahu, ada sekian ratus kepercayaan atas apa yang mau dianukan di situ ya. Seperti itu. Itu satu masalah lain yang perlu dikaji secara khusus. Nah, tapi di SMA ya ketika itu masih IPS namanya. Dan di situ dikatakan bahwa boleh dalam bentuk blok, artinya integrated, boleh dalam bentuk setiap mata pelajaran. Maka itu yang akan terjadi tentunya setiap mata pelajaran. Soal kalau umpamanya di blok tidak ada guru yang mempunyai sertifikat untuk mengajar IPS atau mengajar IPA, tidak ada. Dan yang paling menarik adalah di dalam IPS itu tidak ada sejarah. karena Prof. Hamid, karena yang membuat itu tidak tahu masa lampau, ngertinya masa depan. Itu jargonnya. jadi itu akan masalah bagi guru SMA. Ya. Kecuali kalau kita tidak lagi mempedulikan sertifikasi. Ya, jadi birokrasi itu harus ketika mengambil kebijakan, ikutannya itu yang harus dipikirkan. Dulu zaman kurikulum 2013, wah itu TIK hilang aja kan gegernya nasional itu. Iya, memang. Karena bisa disertifikat. Apalagi ini kalau tambah guru, nggak ada guru, siapa yang mau mengajar? Memangnya berani kementerian bayarin orang sesuai dengan sertifikat pendidik tanpa ada sertifikasi guru, karena itu adalah amanat undang-undang. Tentu saja jadi kalau mau dibayar. Saya kira ya mudah-mudahan Prof. Hamid, kita yang sudah tua-tua ini mendoakan para milenial ini sukses untuk amin, menggerakkan berbagai gerakan yang ada di pendidikan kita. Terima kasih Prof. Hamid ya waktunya. Mudah-mudahan ya sama-sama Prof. Yanto ya selalu sehat walafiat. Kita ketemu lagi kapan ngobrol di sini, karena dengan ngobrol begini ini meningkatkan imunitas Prof. Hamid. Jadi Oke ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Ini adik saya di Bangka semua kena. Masya Allah. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan segera pulih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto dan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih banyak atas perhatian. Assalamualaikum.